Kemarin gua padahal udah naik motor nyari jam aman buat balik, masih kena juga. Emang apa sih? Gitu. Gua pasang badan nih, karena gua pikir gua harus nyari momen di mana biar ini budut nih. Gak cuma stempel STM doang, cuman gua tahu gua bisa punya prestasi kok di sini. Itu Adip jadi 01, Iya. jadi ketua Iya. di Jakarta Pusat. Gua jadi ketua bagian kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan nih gua yang ngelola. Gua orang yang nggak mau dipandang lemah. Gue mutusin gue kayak nabung nih. Gue pengen punya kedai sendiri. Dalam artian gue pengen edukasi juga orang biar tahu kalau kopi itu enak, nggak cuma rasa pahit. Gue buka di tahun 2018 itu tanpa nyari untung. Untungnya buat teman-teman gue yang ikut doang. Kayak kata bandel itu tergantung dari perspektif lo. Iya. Lo tetap bakal bisa sukses dari potensi yang lo punya. Ya lu nih 2016 atau yang daerah sini nih, ini ada nih kopi shop yang punya anak budut. Benar. Kalau lu anak baker, nah lu masuk ke dalamnya, nah itu ada custom helm. Bang, lu melotot bang. Kan gua yang anak budut bang. Kan kita sama-sama anak budut. Lu anak budut? Anak budut. Angkatan muda. Oh muda. 2016. Gua kolonial nih. Aduh. Aduh. Gua mau kopi. Set, ada yang Biasa. nge-track. Suka racing di sini. Oh. Gua mau ngopi Kopi apa ya? Banyak variannya nih. Mau yang aman di lambung? yang ya. Kok lu udah tahu sih gua sakit lambung? Karena rata-rata orang penyakitnya kalau ngopi pasti lambung yang kena. Oh gitu. Iya, cuman karena kopi saset biasanya. Iya. Nah, gue punya kopi yang enak di sini. Apaan? Kalau gue punya kopi Temanggung, dia dari Jawa Tengah. Ah, Dia biasa gue buat bikin kopi latte. iya. Dia enak rasanya, coklat gitu. Pahitnya pahit coklat. Nah, ini Cijambu merah nih. Cijambu Apaan? merah di single origin, rasanya lebih ke asem. Oh nggak boleh ya ke lambung ya? Nah, jangan. Gue Oh. lebih saranin ke yang lebih pahit. Apaan tuh? Kita punya Temanggung. 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 Di harus kalau pahit emang pahit ya? Pahit. Gue cobain Temanggung. Siap. Yang gelas ini ya, segini ya? Bisa. Emang gelasnya yang kayak gimana? Kita punya gelas yang versi es, itu ya gelas buat panas gitu. Kok panas dulu dah. Panas ya? Heeh. Siap. Panas ya? Ya lu bikinin aja, kita ngobrol. Dari mana nih, Bang? Gua dari Ciledug. Set jauh juga. Mistik. Lu anak basis bukan ya? Wah, kebetulan gue nggak ikut basis nih. Lu skatronya dong. Ya gimana ya? Kalau dibilang katro, gue tim nyari aman sih, bukan tim katro jatuhnya. Oh gitu. Kalau kena mah tetap kena, ya tetap kan kita di jalan ketemu sama orang juga kan. Iya sih. Katro salon itu pilihan hidup. Tapi lihat nanti setelah lulus jadi apa? Benar. Oh, nah, sambil ngobrol ya. Siap. Halo Buduter, kembali lagi di sini di channel YouTube I Am Buduter. Duh, gua lepas dulu ya. Ngobrol bersama alumni SMKN, alumnus SMKN 1 Jakarta tahun 2016 dengan ente siapa namanya, Mo? Gusti Saputra. Gusti Saputra. Lu berdua nggak ada nama-nama kerennya gitu? KT kalau panggilannya. Oh, si Kate. Ini areanya basis mana sih sebenarnya kalau masuknya? 806. Kalau daerah rumah gue 806. Oh, 806. Masuknya. Mom. Oh iya. Yang memiliki usaha. Ini apa sih disebut? Kedai kopi atau warkop kopi? Kedai kopi, kalau bahasa kerennya coffee shop lah. Coffee shop dengan nama Kopi Markir Betul. sejak 2018. Oh, Benar. baru Dari ya? 2018. Lumayan lama kan? Udah sekitar hampir 3 tahun. Oh, 2018. Iya, di daerah. Ini mana daerahnya? Ini hutan kayu. Hutan Kayu. Yang sebenarnya tadi barengan nih sama punya si Amir. Jadi gabungan ada kopi, di belakangnya ada apa sih namanya? Custom helm. Custom helm, aparel. Aduh. Iya, sekalian. Ini gua ngeliput ternyata anak-anak budut juga ya.
Benar, anak budut juga. Di Gue sini satu apa? kelas. Di sini banyak anak budutnya soalnya, ya kan? Anak budut kelasan ya? Benar. Oh, ini Anak kelasan. Kelasan. Ada itu temen gue dari si Hafiz, Satria. Itu anak budut juga. Fis, sinilah. Kalau Amir mah udah sini, Fis. Ya nongolin diri, lu tunjukin. Ya elah. Ini salah satu angkatan yang jadi apa sih? IT juga deh. Oh. Nih. Siapa? Kenapa ini? Siapa namanya? Hafiz. 2016. Sama, sekelas sama Gusti juga. Katanya satu angkatan yang lolos UMPTN ya? Lolos apa sih? Ya, PTS. dia masuk ke PTN. Masuk PTN. PTN. Tembus. Pinter ya. Anak budut pinter juga ya. Nah, Eh, mantep kan? tembus tuh apaan? Tembus dari siapa? Ini PMDK atau apaan? Atau tes asli langsung? Tes langsung, San. Tes langsung dari awal, dari pas lulus sudah langsung ngajuin itu. Iya, langsung ini. Di mana? Di mana? Di Brawijaya, Malang. Malang. Oh, terusnya apa namanya jurusannya? Sistem informasi. Sama, Ya, sebenarnya nggak sama sih, cuman masih masuk IT lah. masih masuk. Iya. Tuh bisa nembusin gimana tuh? Ya, ikut tesnya, ya biasa. Belajar. Belajar, terus juga... Anak Rohis kali lu ya dulu ya? Aduh, Anak Rohis ya? progres. Apa? Oh, Kristen ya? Oh enggak, Islam. Bercanda dong. Lain. Oh iya, kirain anak Rohis, kan? Enggak. Terusnya udah selesai lulus. Terus baru tahun kemarin sih. Alhamdulillah, selamat. Terusnya rencananya apa? Masih apply kerja sih. Enggak ngikut-ngikut kayak si ini nih. Gusti sama ini Amir. Belum kepikiran sih sebenarnya. Oh, lu yang lempeng-lempeng aja yang kemungkinan bakal jadi PNS kali ini target. Gak minat kalau gitu. Enggak minat. Atau mau bikin perusahaan IT atau apa nih? Kan? Mungkin Enggak. sih. Atau mau jadi ilmuwan penemu-temu itu? Enggak. Masih mungkin juga sih. Ada Cuman- kesananya? Iya, cuman masih belajar juga lah. Atau mau lanjutin ke S2 aja nanti jadi dosen? Enggak. 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 Lu harusnya ngikutin tuh 2000 si Fadil angkatan lu ya 2016 juga ya? Di atas kayak Fadil, anak Pak Bakri ya? Ah, Di atas. dia tuh mau jadi guru. Denis Martin 2015 ya dia. Denis Martin. Kurang tahu deh, kurang kenal. Mungkin kalau Fadli itu dia di guru, anak guru kan dia, anak Pak Bakri. Ya udah lu subscribe aja, lu lihat dong channel gua tuh ada angkatan-angkatan lo. Siap. Gimana? Ntar kalau udah jadi orang PNS gua ribet ya. Kali aja. Enggak. Kalau PNS sih udah pasti enggak. Ya atau udah sukses lah gitu kan. Lu mau lari ke S2 enggak? Atau ngejar ini? Enggak. Nah, kalau S2 tuh sebenarnya kemungkinan besar kan jadi dosen ya. Iya. Jadi kayak kurang minat juga sih jadi dosen. Oh, lu mau coba praktekin ilmu aja yang setelah ini. Ya, iya. Belajar sih. Kalau misalnya kata Elon Musk itu kayak semuanya itu lu bisa pelajarin secara gratis. Tuh, berat kan? Kalau anak negeri, Kemauan perguruan tinggi negeri, ya kan? Iya. Bahasanya Elon Musk. Elon Musk siapa Elon? kalau sekarang sih dia jadi kalau nggak salah sih sekarang udah ganti jadi orang terkaya di dunia sih sekarang ya. Itu yang Bitcoin itu ya? Ya, yang ramein Bitcoin dia juga. Iya, yang kemarin dia, yang kemarin Tesla. bukan yang kemarin dia ini ngeboikot yang itu. Udah jangan ke WhatsApp, kita ke ini, ya kan? Telegram, iya kan? Itu kayaknya dia yang bikin ini kan? Salah satu ini aneh. Yang bikin viral di Twitter, Iya. dia kan? Iya. Nah, iya. Dia yang suka buat kebijakan kontroversial sih. Oh, kalau di Twitter yang orangnya iya. sendiri sih sebenarnya. Cuman dia orang pinter banget emang. Dia Iya. orangnya orang teknik juga jatuhnya. Gitu. Nah, ini tinggal di sini. Deket sih, seberang sini sebenarnya. Oh, banyak kampungan ya anak budut. di Dia sini? anak hutan kayu, anak pisangan, anak pramuka. Ini tempat tuh di sini emang udah jadi base campnya 2016. Buat anak-anak angkatan gue anak-anak kelasan gue sih lebih ke kelasan. Oh, kelasan. Karena kan ya kalau anak culun kayak gue kan sama anak angkatan tuh kurang biasanya. Culun-culun ceritanya lu bisa nyelonin guru. Nggak culun lah gitu. Nah, ini satu kelas berapa emang? Kemana? 20 ya.
Dari 30 sisa 28 sih, 28 atau 26 gitu. Biasa. Oh, itu biasa. Biasa. Gue pikir, oh jadi satu kelas belum satu angkatan. Satu angkatan belum tahu di sini ada. Beberapa tahu, cuman mayoritas itu kan kurang dekat juga. Jadi jarang main lah gitu. Ya lu nih 2016 atau yang daerah sini nih, ini ada nih coffee shop yang punya anak budut. Benar. Kalau lu anak bakers, nah lu masuk ke dalamnya, nah itu ada custom helm, ya. Benar. Mau ikut nimbrung? Gue lagi mau ngobrol ini. Enggak. Ya. Thank you ya. Ya. Mana lama amat? Kalau sasetan mah tinggal seduh. Kopi Aduh. yang enak memang butuh proses. Oh gitu. Nah lu takarannya berapa? Jadi kayaknya dikit amat ya harganya. Kita pakai Vietnam drip. Oh gitu. Takutnya biar asam lambung nggak kena, jadi tadi udah ngopi kan, Iya. jangan terlalu banyak untuk dosis per hari. Oh. Itu diaduk dulu. Dia pakai susu kental manis, jadi pakai metode Vietnam. Ini lu manisin, katanya gua ngerasain yang pahit. Jangan dulu lah. Kan kalau untuk yang lambung lebih ke ini. Itu kopi dasarnya pahit. Oh. Cuman kalau untuk yang suka manis itu lebih prefer juga. Iya. Ini yang tadi, lu bisa bikin bentuk lope-lopean. Benar. Kan gua laki-laki, lu cinta banget sama gua bikin lope-lopean. Gimana ya? Cara nikmatin orang kan beda-beda. Visual, bisa dengan indera perasa, dengan telinga gitu kan. Gua tadi kalau kayak gitu gua nge-requestnya celurit atau apa bentuknya, Waduh. gambarnya. Gue kan? bingung bentuk celurit itu kayak gimana ya? Gus, ya, lu kenal Budut itu gimana ceritanya? Lu tahu Budut itu emang tahu, emang niat pengen ke Budut atau emang cuman ini SMK ini yang fasilitasnya oke atau gimana? Kayak basicnya gini sih, gue tinggal di Menteng Jaya. Mungkin udah banyak juga yang alumni dari Gua minum ya? Siap. Alumni dari SMA atau SMK di sana, di Budut. Ya. Nah itu tuh alumni situ tuh banyak kan ya, ada yang sukses, yang ada yang enggak, itu kan hitam putih lah. Cuman yang lebih prefer itu memang abang gua, abang kandung gua. Anak Budut juga? Bukan, dia anak 8 CP. Oh. Dia kepengen banget masuk Budut, cuman karena namanya kecil. Dulu Budut kan RSBI kan? Tinggal yang gitu. waktu RSBI? Benar. Nah, terus? Abang gua nggak bisa masuk situ, dan dia bilang, kalau lu nggak gua awalnya minat di pembangunan, STM pembangunan 26. Nah, Cuman karena pembangunan itu emang seleksinya luar biasa juga, dan abang gua bilang, pilihan kedua lu sering gua Budut. Gua bilang kan, dulu, pembangunan itu emang ada TKJ? ada TKJ. Sekarang? Ada TKJ. Oh. Dia juga ada TKJ, makanya pembangunan grafika Budut itu ada TKJ. Oh ya, Teknik lanjut. komputer jaringan. Nah, gue agak kontra kan, gue bilang, gue gimana, gue nggak punya motor, lu lepas gue di sekolah yang jauh dari rumah, yang kontroversial lah ya kan. Pembangunan? Bukan, Budut. Oh. Jadi dia bilang, nggak cuma Budut doang sebenarnya yang kontroversial. Hampir semua STM di Jakarta kontroversial. Mau itu Karyaguna yang dekat rumah gue, mau itu 8 CP, mau itu mana, semua ada resikonya. Emang berapa menit ke sekolah lu? Kalau motoran 15 menit mah nyampe ya kalau nggak macet. Kalau motoran, kalau macet ya palingan setengah jam paling lama, itu paling lama. Iya. Cuman kan kalau Enggak gue jalur. nggak punya motor kan, Iya. naik bis ini kan resikonya juga banyak kan. Kalau gue naik busway, lama dinunggu. Iya. Pas pulang sekolah itu kan bisa sampai setengah atau 1 jam. Cuman kalau untuk bis ngeteng, gue 2 kali bis. P20 sampai di stasiun Cikini, turun baru naik P17. Lanjut lagi gitu kan. Nah itu kan resiko ketemu sama anak KG-nya lebih gede gitu kan. Dan gue bilang, gue emang dari zamannya SMP ini nggak suka yang gitu-gituan. Oh, iya, Anak-anak betul. cari aman lah Iya. gitu kan. Gue bilang kalau lu pengen gue masuk sana, saran gue beliin motor. Gue udah ngancem gitu di awal gitu. Dia bilang ya udah masuk aja dulu. Lu nggak dulu, abang lu itu selisihnya berapa tahun dari lu? Jauh nih, jangannya lu keluarga banyak. Sekitar dia anak 94, gue anak 98, 4 tahun lah. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Oh, Pokoknya gue masuk STM itu dia udah kerja. oh gitu. Dibeliin tuh. Wah itu lama. Jadi ceritanya itu sudah setahun gue nebeng sama Satria. Anak pisangan ini gue bilang, lu kalau pulang lewat RSCM lah, gue nebeng sampai SMP 8, gue bilang gitu kan. Kayaknya biar aman nih, gitu kan. Kalau gue nggak nebeng, gue naik bis, resikonya gede juga. Masalahnya ributnya nih sama banyak orang, kalau satu mesti nggak apa-apa. Benar gitu kan. Dia kan bukan cuma ribut doang gitu kan.
Cuman ya kita tahu lah. Cuman makin kesini memang entah bukan gue bilang makin culun sih, cuman memang anak-anak nih lebih mikir kayak ya udahlah, udah cukup gitu kan untuk off the box udah berpikir terbuka lah. Tantangan gue kedepannya lebih berbahaya dibandingin gue ketemu rival-rival budut yang benar 3 tahun ini gitu tanpa merusak esensi dari kata-kata STM itu sendiri ya. Terus? Cuman ya gue ngehargain juga banyak orang berpikir kayak gitu. Cuman ya gue tim cari aman, gue sama Satria sekelas sama setahun itu gue nebeng sampai di kelas 2 itu baru gue megang motor, baru gue makin percaya diri gitu kan, pulang pergi. Lu nebengin orang juga dong? Oh enggak. Ya. Enggak, Lu kalau kemarin sama Satria sewa nggak? Bahaya. Ya sewa-sewa jajan biasa lah kalau Kalau kayak gitu dulu kayak gitu. Bensinnya ya, iya kan. Ini kan karena satu arah nih. Gue tipu muslihat aja gue bilang. Kan satu arah, aman lah gitu kan. Cuman emang dia itu teman baik, teman dekat gue. Ya dari awal gue lulus pun gue masih nempel sama dia. Sampai nyari kerja bareng, sampai gue pernah jadi kondektur. Iya. Kondektur bis, gue berdua sama dia. Di mana? Di perusahaan trek, TRAC. Itu perusahaan Astra. Shuttle bus gitu, Ya, bis. trek. Gue tahu. Dia terjemput gitu kan, dan gue dapet lowongan jadi co-driver. Bahasanya kan co-driver, bahasa kita mah kenek lah, kondektur. Ya keneknya bukan kenek metro kan, tapi kenek Ya yang cuman gaji bulanan dissenting, kan. nggak sama aja gitu kan. Iya, Gue nyuci mobil itu, dan itu pas di bulan puasa. Tar, sebelum lanjut ke situ, itu cerita pengalaman lu setelah lulus kan. Nah, cerita lu waktu akhirnya lu sekolah, ya kan. Nah, di masa sekolah itu, pada saat itu emang ada peloncoan nggak sih? Istilahnya emang harus ke basis atau apa? Gue selamat sih, gue jatuhnya sih selamat karena Enggak, peloncoan tuh dalam artian istilahnya pada saat kelas 1 tuh senior itu udah mulai bikin pengelompokan all base atau apa. Ada nggak sih di area-area? masih ada sih. Oh, ada. Cuman kecil-kecilan ya, karena pas zaman gue tuh main poin. Ya lo ketahuan ngebahasnya segala macam, kena poin, nanti gitu? lu bisa dikeluarin. Oh, gitu? Ancamannya dari awal kayak gitu. Dan gue tanpa mikirin poin pun, gue emang PR banget nih kalau gue sampai kena peloncoan. Gue mikir kayak gitu. Asal lu jangan keluar sekolah terusnya nongkrong di Wahidin atau di Pasar Baru, lu sebenarnya lolos untuk ngebasis. Benar. Oh gitu. Dan nggak ketemu pas di lapangan Banteng minimal gitu kan. Karena kan arah gue kan balik lapangan Banteng kan. Sampai pas sholat Jumat, gue ingat banget. Pas lagi sholat Jumat tuh kan, ngumpul dong senior, junior. Sebelahan sama senior, anak mom. Ditanya gue, anak kelas 10 nih. Iya bang. Rumah lo di mana? Menteng bang, Manggarai. Wah, anak mom nih. Kebetulan sebelahnya dia juga anak mom. Dia bilang, ini anak mom nih. Bentar main dulu ya, Wahidin. Sama anak-anak ngobrol, nggak diapa-apain gitu kan. Tenang aja ngobrol-ngobrol, kita silaturahmi gitu. Cuma deh, sifat takut gue ini kan udah terlalu berlebihan, jadi gue pikir enggak deh. Ini yang gue ngindar dah. Mendingan gitu enggak deh kan, gitu. kecebur gitu. Kalau udah sekali nyelup, kan dia tandain, wah lu kemana nih, nggak pernah ngumpul lagi gitu kan. Jadi gue coba ngehindar, gue cari tebengan sebisa apapun. Kalaupun hari itu gue nggak dapet tebengan, gue paksain gue naik busway. Nunggu setengah jam, sejam nggak apa-apa, yang penting gue nggak kena nih. Gue pikir kayak gitu kan. Udahlah, karena nyokap gue di rumah pun selalu calling, pulang lah gitu kan. Lo sekolah di tempat kontroversial nih. Walaupun abang gue yang kedua ini, abang gue kan, gue 3 bersaudara, tiga anak STM semua. Satu anak KG, yang satu anak 8 CP, gue anak budut. Buset. Nah, ya kan? Cuman abang gue yang kedua ini emang yang agak bangor, yang masih suka ikut-ikut ya, masih suka. Tapi Cuman mungkin dia juga nandain lu jangan sampai kena nih. benar. Cuman dia yang selalu ngebesarin hati gue kayak, ya udahlah. Kalau lagi apes kena ya udah, mau gimana yang penting lo aman. Iya. Cari-cari gimana biar lo aman kalaupun lo kena di dalam medan itu gitu. Dan kalaupun enggak ya jangan cari-cari masalah lah gitu kan. Kita bukan siapa-siapa gitu. Ya udah gue pegang prinsip itu aja. Kalau gue kena apes ya udah. Cuman kalau enggak kena, ya gue jangan tantang-tenteng gitu kan. Udah. Dan satu waktu gue ketemu sama anak KG papasan, gue baru ganti batik waktu itu. Dari batik oranye persisian ganti ke batik biru. Tahuan dong. Gue baru beli hari itu anak KG dia punya. Pertanyaan dong dalam kepala gue. Bukan anak budut nih. Di pinggir jalan, di jalan Surabaya kalau gue ingat, jalan Surabaya, gue lagi naik motor. Ini bukan anak-anak gue nih. Cuman kenapa pakai batik budut gitu kan? Diudak gue. Cuman karena itu udah deket dari rumah gue asal ngeledek aja. Ayo sini gue. Yang kena belakang gue si Satria.
dia orang udah ngumpul tengah jalan. Wah, ini anak budut nih. Satria ngindar, cuman ya itu kena pukul pala, cuman nggak sampai jatuh deh, kuat megang motor kan, kena pukul pala, diludahin lah inilah, masih terobos, bagusnya selamat gitu kan. Besok barulah ceritakan di sekolah tuh. Kemarin gue padahal udah naik motor nyari jam aman buat balik, masih kena juga, emang apa sih? Nah itu sistemnya rivalnya Budut itu ada seragam ngikutin emang? Ada bang, itu yang gue sama. Ini gimana ceritanya tukang konveksinya sama atau kayak gimana? Dia tahu lobangnya kali? Ya pasti sih ngebetak sih feeling gue. Nah kalau ngebetak seragam banyak, ini lu yang lihat 1 atau 2 biji? 2 biji. Oh, dua orang ini. Jadi satu anak KG ini banyak nih. Pakai batik beda-beda kan. Emang anak KG itu kan nggak punya batik kan? Iya. Karena emang dia nggak mau ngeciriin. Nah cuman yang gue ngahin ada 2 batik biru. Yang batiknya sama sama yang gue pakai. Gue pakai jaket kan gue. Oh, sama dia nyamar. Benar, kan gitu kan. Biar disangkanya ini. Cuma kan ketahuan dari gelagatnya dia udah ngeliatin gue. Bukan anak budut nih. Yang kayak gini nih. Dia kan ngeliat batik gue, kerah batik gue. Udah gue terak-terakin, ya gue cari aman, gue melipir ngebut lah gitu kan. Karena udah daerah-daerah gue juga, udah dekat. Gue merasa ya aman lah insya Allah gitu. Sekalinya pun gue apes, gue dikejar atau apapun, ini udah kampungan gue. Gue pikir kayak gitu aja sih. Gitu. Cuman ya alhamdulillah sih selama gue sekolah aman. Nah itu yang apa namanya ya cerita ya gue dengar kan lu salah satunya ya prestasi yang di sekolah lah. Lu selama 3 tahun yang punya prestasi nggak yang bisa prestasi kan belum tentu istilahnya lu jadi seorang apa namanya yang benar juara kelas atau lu ikutin kayak si Amirullah itu LKS atau apa kan? Kalau gue sih organisasi aktif. Nah, organisasi gue di Pramuka jadi pendiri. Alhamdulillah gue pendiri Pramuka di angkatan itu. Karena waktu itu dulu kan 90-an juga ada Pramuka. Cuman itu benar-benar vakum sampai pelang gudupnya aja udah nggak ada. Oh, sebenarnya ada. Iya, udah vakumnya panjang. Jauh, Bang. Dan lu salah satu di 2016 itu adalah cikal bakal berdirinya kembali. Benar. Ya, bukan istilahnya pendiri ya. Benar, bukan pendiri, jadi penguat kembali lah. Nah. Karena kita nggak nemu nih talinya nih. Oh. Siapa sih yang harus kita hubungin untuk ngomongin Pramuka nih? Nggak ada. Waktu itu gue dibina sama Pak Marlon, guru SMK, guru STM. Pak Marlon guru matematika, dia masang badan untuk jadi pembina. Gue sama Adip, yang anak laki-lakinya nih gue cuma berdua doang. Gue sama Adip karena kan ketertarikan anak STM mau Pramuka nih kayaknya kurang. Karena taunya Pramuka tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi gitu kan. Baris berbaris. Lucu lah gitu kan, kayak ya, cemen lah gitu kan. Cuman gue pengen kasih tahu kalau tapi seragam Pramuka dari gua tahun 97 udah ada. Ada. Cuman memang pas angkatan 2013 itu terkenal sama kurikulum 2013 ini pas Pak Anies Baswedan ngejabat jadi kementerian, Menteri Pendidikan kan digalakin 2013 dan wajib Pramuka setiap hari Rabu. Nah, gimana caranya nih Pramuka ada dan dikelola sama organisasi itu sendiri, bukan dikelola sama OSIS atau sama sekolah. Karena Pramuka ini kan organisasi yang berbeda kan, sama kayak Palang Merah, sama kayak Pecinta Alam, bukan OSIS, bukan Paskibra, gitu kan, yang dinaungin sama sekolah. Cuman kan kita nih bisa bikin organisasi yang setara sama OSIS, dengan garis putus-putus, modelnya begitulah. Nah, gue dipercaya, gue berdua buat ngebangun ini dan gue racunin ke anak-anak, kita bisa camping kok. Walau mirip-mirip sama anak Texas lah, walaupun gaya-gayanya beda, pendidikannya enggak, cuman gaya-gaya campingnya, mencintai alamnya ya mirip-mirip lah, karena Pramuka ini. Oh jadi lu brainstorming dan diri sendiri atau apapun istilahnya ke yang akan lu ambil itu, kita bakal seru-seruan camping. Benar, karena anak-anak laki banget gitu kan. Iya kayak waktu SD, gue ngerasain kalau SD kan persami. Benar, nah, kayak itu gitu. pasti kan camping-campingan. Gitu kan. Terusnya cari jak. Benar. Nah, terusnya? Ah itulah, gue racunin mereka gimana caranya. Waktu angkatan gue malah lagi hype-nya banget naik gunung tuh. Anak-anak muda, semuanya Instastory. Instastory di gunung. Masang foto profil di gunung. Di puncak lah inilah Mahameru sebenarnya gue bilang. Lu itu bisa. ketek kepala dong. Kalau arahnya ke sana kan mereka pasti mikir kan wah pelonco nih. Gitu kan. Karena kan pasti ada peloncoan. Karena kan harus untuk pendidikan mereka kan untuk dilepas di hutan itu butuh pendidikan dong. Iya.
Nah kalau mereka kan dilepas nih. Cuman kalau gue kan ini kan anak-anak camping yang ngasih-kasihkan, yang ngikutin jalur aja. Iya, dia main yang istilahnya Aman lah. kalau ibarat kata nih mainnya di kotaan. Benar. Bukan main di hutan. Nggak sampai se-ekstrim itu lah, nggak sampai ngebuka jalur, Iya. nggak sampai baca peta segala macam. Cuman basic-basic pendakian ada di Pramuka juga. Campuran nama lebih ke apa namanya sosial. Benar. Istilahnya Sosial. masuk dari sisi PMR-nya juga ada, Benar. gitu kan. Nah, Pramuka ini pas di umuran SMA itu emang lebih cenderung ke sidang, namanya sidang ya. Sidang pleno lah inilah, jadi organisasi kan. Iya. Gimana cara kita bikin ADART, Oh, gitu. gimana kita bikin adat organisasi. Berarti kan situ kan masalah surat menyurat segala macem. Diajarin juga di Pramuka. Cuman gue nggak bawa ini nih. Kayak kalau gue bawa ini kayak ada apaan sih, tulis menulis, surat menyurat, sidang, Nah, aneh. lu sama siapa tuh? Gue sama Adip, Lu sama Adit. Adip itu angkatan lu? angkatan gue. Kelasan lu juga? Enggak, beda. Dia anak teknik mesin. Eh, Teknik mesin. Nah, gue berdua sama dia nyari masa nih. Model awal-awal ngebohongin, ayo camping, taunya pelantikan, camping, taunya pelantikan, baca SKU lah, inilah janji ini. Akhirnya kayak, wah anjing lu ya. Gue bilang camping doang lo gini. Taunya pelantikan. Ya gue di pelantikan juga nggak ada hal yang aneh-aneh kan. Lu nggak suruh makan apa ini itu. Cuman seru-seruan kayak bangun malam nyari jejak gini. Seru juga kan. Maksudnya lu masih aman lah. Iya. Iya sih, seru sih. Ketika mereka udah nyaman di organisasi itu, merasa mereka satu sama lain punya keterikatan, Iya. baru gue aja kalau jenjang lebih serius kayak, ini loh organisasi yang sebenarnya. Sebentar, gue nggak tahu nih pola pikir lo. Gue bingung pola pikir yang dulu STM tahun 90-an dengan pola pikir SMK yang milenial. Sampai akhirnya lu mau ngurusin atau ngebangun sebuah organisasi yang lu sebenarnya gue nggak tahu apa lu punya background waktu SMP. Sedangkan gue berpikir SMP juga kayaknya nggak Polemiknya nggak sebesar itu. kayak gitu, Benar. ya kan? Nah itu kenapa lu bisa kayak gitu, ya kan? Apakah emang akhirnya pas dikasih tantangan, yaudah lu yang bangun dari guru nih, guru pembimbing, dan nanti lu gini kayak gini, ya kan? Cuman arahan. Kalaupun misalnya lu di 2016 internet udah ada, atau lu nanti googling aja cari-cari kayak gimana atau gimana tuh? Ya karena gue punya background pertama di SMP. Oh, Gua ada. Aktif juga, gue sampai tingkat DKI itu gue lomba ini lah. OSIS, Pramuka. Pramuka. Cuman yang gue cari itu kayak kekeluargaannya. Memang pas gue di SMP itu gue ngerasain banget kalau gue pusing lah inilah itu gitu kan, cabut ngobrol-ngobrol sama anak-anak Pramuka gitu kayak punya keterikatan gitu. Ya nggak bedanya anak basis lah. Kalau kita udah solid anak basis gitu kan, kita punya keterikatan nih. Kalau lo ada apa-apa lo hubungin gue lah. Minimal kan kayak gitu kan kalau anak bahasanya anak basis. Coba deh kalau di Pramuka nih kalau lo ada masalah apa nih, lo sampai nggak sekolah, sampai baju lo compang-camping ini, lebih ke sosial kan jiwa. Keterikatan lo punya masalah apa? Ekonomi kah? Sosial kah? Lo susah bergaul kah? Gue pengen Pramuka ini jadi media. Iya. Lo ada di lingkungan STM, yang lo bisa ngerasain kekeluargaan juga di sini tanpa lo harus ikut basis. Sebenarnya gue pengennya kayak gitu. Iya. Cuman tanpa menyampingkan basis ini kan. Iya. Udah gue bikin suatu kekeluargaan yang punya keterikatan dari banyak jurusan, banyak golongan, banyak satu sosial ya yang gue bikin. Pramuka ini asik. Sampai gue bawa tingkat Jakarta Pusat, tingkat DKI, tingkat nasional, gue ajak semua anak-anak gue. Itu pas kelas berapa lu? Kelas 1, kelas 2 itu aktif. Enggak, lu ngebangun itu yang disuruh jadi ini? Kelas 1. Kelas 1? Kelas 1. Gue pikir kan harusnya istilahnya anak kelas 3-nya atau kelas 2-nya yang disuruh maju kan? Iya, Lu harusnya ini sih gitu kan. Jadi lu ini junior ke junior aja, bukan junior langsung lu Enggak, makanya PR kan. Iya. Lo harus muter otak gimana caranya lu ngeracunin angkatan lu sendiri. Abang-abangan lu? Abang-abangan gue kan nggak wajib mereka. Oh, jadi gue lebih ke kelas 1. angkatan gue sama ke bawah. Ya ke bawah kan lu nanti kelas 2 baru. Benar. Pas kan pas angkatan kelas 1 aja kan agak-agak sulit nih. Iya kan lu istilahnya masih ngeraba-ngeraba. Benar. Itu bang. Tantangannya di situ. Tantangan banget. Tapi sukses pas lu akhirnya bikin event. Alhamdulillah ya sekitar 2 tim lah ya. Kalau satu tim itu kan sekitar 10 atau 20 orang. Gue bisa ngumpulin 2 tim buat orang. aktif. Ya, iya dalam hal ini angkatan pertama. Benar, angkatan pertama. Itu aktif buat kegiatan nasional, kegiatan SDKI, kegiatan Jakarta Pusat, dan itu bawa nama SMK 1. Iya. Dulu tuh jadi kan kontingen kan. Iya. Ini satu sawah besar nih. Nah, Cuman punya 1.
Nih lagi satu lagi sini loh, katanya lu kena sama anak KG. Hah? Enggak, bohong deh. Dibancakin apa ya? Nah, ini gue SMK 1 ini, program dari sawah besar, cuman satu. Waktu pas zaman gue, sampai orang, siapa sih Iya. anak SMK 1? Ya udah, gue sama Adip karena punya background pramuka nih, gue show off kayak, lo jangan ngeremehin gue punya, gue pernah bang diremehin karena, wah gue udah aja, gugus depan kan bahasanya. Gugus depan lo masih baru, belum Iya. ada setahun, Iya. so-soan mau ini itu. Gue show off dong, gue punya basic. Iya. Ya udah coba kita adu aja nih. Adu dalam artian lu mau di bagian apa? Membaca peta segala macam sidang ini itu gue bisa. Itu. Gue pasang badan nih, karena gue pikir gue harus nyari momen di mana biar ini budut nih. Gak cuman stempel STM doang, cuman gue tahu gue bisa punya prestasi kok di sini. Di Iya. organisasi ini, Keren ya kan? keren ya. Terus Gue show off, gue ikut sampai ada penawaran terbaik waktu itu tuh. nggak dulu satu misalnya lu waktu awal di kelas 1 itu prestasi di pramuka lu itu sampai level mana? DKI. DKI itu juara atau apa? Juara 2 se-DKI. Buat gugus depan tergiat. Gokil kan? Tergiat. Tergiat. Lalu tergiat tuh kategorinya apa tuh? Kategori itu kayak masalah administrasi, masalah kegiatan. Dia rajin kayak gue ngikut kegiatan Jakarta Pusat, se-DKI, nasional. Itu gue pernah ngikutin semua. Oh dari di kelas 1 itu Nilainya pasti itu. ada pasti istilahnya kontingen dari SMKN 1 itu pasti ada deh. Pasti ada. Oh jadi masih kategori. Walaupun cuma satu orang. Ya, tergiat tuh dalam artian aktif dalam Aktif. setiap kegiatan pramuka se-DKI. Se-DKI, se-nasional gitu. Iya, mantap. Terus? Kita juara 2, cuma gara-gara satu bang. Apa? Kita kalah lama. Gokil kan? Berarti kan kita punya nilai nih di sini nih. Iya. Gue nanya dong, kenapa gue juara 2? Gue bilang, gue sangar udah gue rapihin, administrasi udah lengkap segala Iya. macem. Ya kamu kalah tua Gus. Gugus depan kamu tuh administrasinya pendek. Walaupun lengkap tapi pendek kan. Sedangkan mereka ini punya administrasi yang panjang. Iya, Gitu kan? karena nggak putus. Karena nggak putus. Nggak vakum. Lawan kita anak SMA. Yang menang mana? Anak SMA Jakarta Selatan. Oh. Gitu kan. Gue lupa 52 atau SMK 25 lupa. SMA. SMA. Nah, Terus terus gue bilang, oh nggak aneh. Kalau anak SMA gitu kan. Maksudnya mereka pasti lu nggak pernah bersaing sama saudara sebelah? SMA 1 yang oh itu pramuka. malah gue yang pengen ngajakin hidup. Cuman karena mereka tuh agak-agak sulit ya. Sulit dalam dia artian vakum juga. vakum. Oh, pada Bahkan- saat itu ya. Junior gue itu anak SMA. Dia masuk SMA, junior SMP gue masuk SMA, dia bilang nggak ada bang pramuka di sini gini. Ya udah, ajak anak-anak lo ikut latihan bareng di gue. Nanti kita bikin gimana caranya ada gugus depan di sana gitu. Cuman karena beberapa orang dong yang semangat, capek kan mungkin mereka. Akhirnya- Terhambat sama guru lah Iya, inilah. Ya udah, terbatas lah gitu. Oh, dari situ udah mulai cair ya antara SMK 1 Jakarta dengan SMA 1 udah mulai ada Cair. kolaborasi Benar. eskul. Eskul ya aktif kayak band juga. Oh gitu. Setahu gue ya anak band SMA sama anak band SMK itu klop juga sih. Iya. Karena kan Aku tahu kayak. gue acungin jempol bang, bener buat ekskul band pas senior gue itu. Itu gue kelas 1 mungkin dia kelas 2 atau kelas 3. Gue acungin jempol buat O2SN segala macam. Maksudnya bukan yang cuma asal ekskul, Iya. punya skill mereka Di mana? Di STM. di STM. Gue dulu cuma alat doang, nggak ada yang main. Itunya dia hancur juga, gue nggak tahu deh sekarang. Nah itu gue salut memang sama mereka. Salah satu yang gue salutin ekskul tuh mereka. Sayangnya dia nggak bisa Show off. show off-nya di depan anak-anak karena nggak ada Benar. pensi. Benar, Bang. Itu yang gue sayangnya sayangin. itu. Padahal eskul itu, gitu kan. Di itu pensi itu adalah bagian dari menunjukkan Panggung buat mereka. mereka. Dan di situ udah nggak ada gitu. Itu PR tuh buat kepala sekolah dan sekolah SMKN ya kan. Benar sih. Sayang daripada ujung-ujungnya dia show off di luar, Benar. ya kan tawuran atau apa, ya udah galakin pensi, tunjukin ya kan. Berikan media nggak sih? Beli media. Dia suka nyoret-nyoret nih. Kasih Kasihlah media buat dia berkarya. Iya. nggak sih? Iya. Itu yang dari dulu gue pikirin bang. Kayak kenapa sih ini anak-anak STM nih? Kita punya kir. STM tuh logika yang dipakai, bukan ini. Jadi dia kreativitas. Bener bang. Iya kan? Gatel bang tangannya Gatel bang. tangannya. Karena nggak dikasih media, ya mau gimana? Lah iya. Waktu mereka banyak. Nah, Bener nggak? betul. Ya, per. Pak. Harusnya sih. Terus
Ya itu. Jadi dulu ada medianya tuh Karya Ilmiah Remaja ya, KIR namanya. Eskulnya itu. Cuman karena mereka terhambat dana lah, itulah inilah. Lah KIR kan lebih banyak ke bahasanya lebih banyak kayak anak SMA dong. Lah emang SMK, Karya ilmiah, SMK cuman kan bisa tekniknya juga. Oh, gua nggak tahu ternyata Buat ada produk gitu kan. Karya-karya kayak mereka bikin sepeda listrik lah, inilah itulah. Minimal mereka dikasih media dulu nih. Lu orang nih pada demen buat coret-coret nih. Gue mulai kena kasus sama orang dinas segala macam gitu. Ya kasih dong media. Mereka sebenarnya suka karya yang nggak di dalam kelas. Kasih dong medianya. Iya, maksudnya sebelum ibarat kata bicara kita gini ya, kayak misalnya sebelum kita demam panggungnya itu, sebelum demam panggung di luar langsung jatuh, mendingan demam panggungnya di teman-teman sendiri. Nah, satu lingkupan sekolah internal dulu, ya kan? Kasih panggung dia untuk menetralin demam panggungnya. Setelah dia udah siap gitu kan, keluar pun dia udah Bener bang. kuat, gitu kan? Dan itu yang gue rasain setelah gue oke di organisasi ini, di pramuka ini gue udah oke di Budut. Gue bisa kesana sini karena gue dikasih akses sama pembina gue kan. Pembina gue pasang badan. Lo mau kemana aja? Nang, kalau lo nggak kalau sekolah nggak ACC, gue yang pasang badan. Ya, berarti oke dong. Lu harus terima kasih ke Pak siapa? Pak Marlon, thank you Marlon, banget. iya. Makanya gue sayang banget sama dia, maksudnya saya udah ngertiin, wah gila sih kontribusi dia, walaupun dia masih honorer sampai sekarang. Itu yang gue anehin kayak orang yang pinter, yang kontribusinya besar masih jadi honorer, yang jadi momok lah buat kita. Seorang guru yang ya tau lah. Iya. Anak STM tuh Bang Ore siapa sih? Iya. Jadi guru seorang anak yang Bang Ore ini masih honorer. Yang kasusnya udah lama. Ini Pak Marlon ini setahu gue guru lama. Guru lama. Mau di era gue nggak ada. Ya, itu dari soalnya tetangga gue. Itu angkatan 2000 berapa gitu, dia udah kenal sama Pak Marlon. Oke, lanjut dulu prestasi kelas 2 pramuka sampai kelas 3 sampai ujungnya terakhir itu yang paling spektakuler itu yang menurut lu bisa lu jadikan istilahnya track record gua lah istilahnya. Itu di mana? Gue ngejabat sama Adip ya. Gue ngejabat jadi Dewan Kerja Cabang se-Jakarta Pusat. Itu dapat penawaran juga untuk naik ke DKI, Dewan Kerja Cabang se-DKI, DKD namanya, terus bisa juga jadi DKN, cuman karena kita nggak mau nih, karena ini untuk jadi Dewan Kerja Cabang se-Jakarta Pusat aja, menurut kita kan, kita belum amanah nih, belum banyak yang bisa kita lakuin. Kalau kita sampai ke DKI, sampai ke pusat, sampai ke nasional, malah yang ada, ini sekolah malah nggak makin aktif dong. Ini Budut malah nggak makin show off dong, kan gue intinya kan gue pengen Budut ini show off. Dengan cara gue jadi Dewan Kerja, Budut punya akses dong harusnya. Lu malah ngurusin DKI, sedangkan rumah lu kagak lu urusin, maksudnya kayak gitu. Jangan sampai jadi macan ompong kan, gitu kan. Nah, makanya gue sama Adip ini beraniin diri buat keluar tanpa kenal sama siapa-siapa. Karena nih rata-rata yang menjadi Dewan Kerja tuh udah pasti punya senior bang. Kamu siapa? Kamu dari mana? Dari SMA ini, madrasah ini. Oh, kamu senior, si anak didiknya si ini ya. Oh, kamu si junior ini ya. Oh, jadi nggak ada. Gue sama Adip nggak ada dong. Anak baru. SMK 1 emang ada pramukanya. Malah jadi pertanyaan dong. Iya. Ada Ini gua, gitu kan. Akhirnya pramuka doang. ekspektasi mereka kecil dong awalnya. Cuman karena gue sama Adip ini orangnya ambisi, gue bilang kalau kita nggak bisa rebut kursi 01, mendingan kita turun. 01 bukan itu ya, Pilpres ya. Ya terus 01 jadi Dewan Kerja Ketua. Ini kan kita mundur. Karena apa? Kalau kita nggak bisa ngerajain panggung, kita nggak punya kesempatan lagi. Kesempatan kita cuma 3 tahun. Kan? Gue dapat kesempatan di tahun kedua, di kelas 2. Gue sama Adip gue jadi Dewan Kerja. Kita punya kesempatan 2 tahun, Dik. Kalau 2 tahun ini nggak kita pakai buat jadi 01, sayang. Kalau nggak lo, gue. Gitu kan. Gue mungkin lebih membumi lah. Gue orangnya lebih membumi, lebih kayak lebih suka sama ngobrol sama junior. Adip misalnya, Adip orangnya tegas nih, suka ngomel-ngomel lah. Oh, nggak salah lu gini. Gue orangnya kayak ngademin. Ya udah, lu harus ngelakuin ini. Gue ngasih solusi karena kalau kita ngepres doang nggak ngasih solusi, mereka malah keluar. Iya, istilahnya lu good boy-nya, dia bad boy-nya. Benar, dan butuh itu. Gue nggak nyalain Adip kayak gitu, malah butuh orang kayak Adip juga. Nah itu, Adip jadi 01, jadi ketua Jakarta Pusat. Gue jadi ketua bagian kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang gue yang ngelola. Gue orang yang nggak mau dipandang lemah. Gitu dong, bahasanya dong. Anak budut. Bener. Terlalu berat gue nyandang budutnya. Bener. Gitu kan. Wah gila sih Bang asli. Gue megang kegiatan sejak Jakarta Pusat. Gue yang ngepalain, gue konseptornya. Gue anak lapangan yang gue bilang,
coba kita bikin kayak gini nih. Oh. Segar. Alhamdulillah. Sampai sekarang Adip masih ngejabat nih. Oh, Cuman masih? gue udah off karena gue udah apa namanya Udah lulus kerja. masih ini? Masih dikasih kepercayaan, Bang. Oh iya. Makanya sama Enggak, ini gue mau tanya itu dapat fee nggak sih? Dapat? oh enggak, kita basicnya sukarela. Oh gitu. Gokil kan? Iya. Kita buang-buang waktu. Waktu jadi pelajar itu emang lu punya sekretariat. Punya. Jadi lu habis pulang sekolah lu ke sana gitu kan atau ini Sering kali ke sana. Kita ngurus-ngurusnya kan lu menjabat. wah gila, Bang. Kadang gua sama Adip itu bisa seminggu nggak sekolah mungkin ya. Iya. Cuma buat ngurusin acara, kadang ikut acara nasional. Nah, tapi lu ngajuin ke ininya Ngajuin. gimana? Ngajuin kayak Ya gue pengen libur. bawa nama Budut nih. Nah. Gue bilang kayak gitu kan, ini tingkatnya nasional. Masa lu mau malu sih? Budut doang yang nggak ngikut, gue gituin. Iya. Oh ya udah. Jadi dapat dispensasi dari Dispensasi. guru-guru. Misalnya kan gue berangkat itu misalnya hari Kamis lah, ya. Kan gak full 1 minggu sekolah misalnya. Iya, lu izin. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru masuk lagi. Cuman gitu, gue juga kan harus pasang badan sama Adip. Iya. Walaupun nih walaupun gue pulang malam, besok gue harus tetap sekolah lagi. Iya. Karena gue nggak pengen jadi momok, lu ikut kegiatan di luar, sekolah lu terbengkalai, gue nggak pengen kayak gitu. Gue pengen contohin ke junior gue juga, seaktif apapun di luar, kewajiban lu tetap jadi pelajar. Iya nggak sih? Gue sih pengennya kayak gitu. Gue kasih contoh kayak gitu dan junior gue juga kayak, masa kalau gue bisa, lu nggak bisa? Iya. Itu yang jadi pegangan mereka dan alhamdulillah sampai sekarang aktif gitu kan, gue ajak mereka kegiatan. Nah, ntar dulu nih, gue bicara ya mungkin era 90-an ya atau ini yang istilahnya ini bicara tentang yang nggak ngikut basis lah. Yang istilahnya lebih perasaannya itu cuma sebatas kalau ketemu baru ketakutan ya. Kalau misalnya rival. Tapi di sisi lain lu dari sisi psikologis lu gitu kan. Lu di sekolah nanggepin pelajaran itu lu terima, bisa nyangkut. Terima. Jadi lu memang benar bisa belajar gitu kan, nerima pelajaran-pelajaran. Apalagi di jurusan gue ya. Iya. Mungkin kalau akademis kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Standar. ya standar lah. Kita semua punya kelasnya masing-masing gitu. penjurusannya. Benar. Nerima. Cuman ketika Jadi di nyangkut ilmu-ilmunya. nyangkut alhamdulillah. Gue bertiga nih. Berempat tuh bos. Ya alhamdulillah anak-anak TK aja ya. Masuk ranking. Bisa gue bilang 40% lah. Mereka tuh orang-orang yang bisa nangkep. Masih dalam top lah menurut gue. Buat 40%. Maksudnya maksimal ya. Sampai si Amir ikut lomba. Iya. Tingkat nasional. Iya. Oke dong. Iya. Berarti kan bisa nangkep dong. Iya. Dan di bawahnya itu ngelihat kayak wah abang-abang gue bisa nih. Tuh, ini gua termasuk yang ya baru tahu sekarang pas kalau akhirnya bisa ngobrol sama junior yang ternyata perubahan di Budut itu Wah gede bang. gede banget gitu. Yang gue dulu berpikir gue cuma stempel sekolah doang. Kadang gue merasa kadang ya gue emang nggak bangga. Kadang kalau gue pengen sekolahnya sekolah yang lain. Kalau perlu SMA. Kenapa? Karena Biar pada lebih saat bisa show off ya? iya, bukan karena pada saat itu yang gue pikirin gimana caranya, gitu kan? Pulang aman dari sekolah, pulang aman, berangkat aman ke sekolah, Benar. gitu kan? Merasa tenang lah ya. Merasa tenang, tapi pas di sekolah gue nggak tenang karena gue mikirin pulang supaya aman. Jadi ilmu yang gue dapet tuh nggak ada sampai ujung-ujungnya setelah lulus gue ini ijazah kagak gue pakai. Iya benar. Karena apa? Karena gue nggak pede dengan skill gue. Kalau gue pikir-pikir dulu gue mendingan gue masuk SMA, bener. Lebih aman, lebih atau nyaman gitu. Ya? Atau kalau misalnya gue emang mau lari, dulu gue mimpi pengen jadi arsitek, mendingan gue lari ke pembangunan yang emang ada 4 tahunnya, kayak gitu, yang emang bener konsen ke situ dan musuhnya nggak terlalu banyak, kan mikir kayak gitu kan? Iya. Ya, tapi ya udahlah, itu kan masa lalu. Kalau Benar. kalau kita mau flashback lagi kan, nah, gue baru tahu keren dan ini mungkin anak-anak atau misalnya ya alumni yang era 90-an atau apa nggak tahu, ini kondisi loh yang 2000 lu terus 2016 kan Iya. ya masih anget untuk kondisi SMKN 1 Jakarta. Ya secara psikologis mereka memang udah ya istilahnya lebih banyak mayoritas untuk datang situ belajar Benar. Setuju gua. gitu. Nah, Potensi dari mereka tuh banyak sebenarnya. setelah akhirnya lulus, Nah, setelah lulus ngapain lo? gua awalnya itu sebenarnya pengen banget kerja kan. Pengen banget langsung kerja lah. Gue bilang, gue masuk SMK ini, yang gue pikirin gue nggak pengen ngebebanin abang gue, karena kan tulang punggungnya kan abang gue kan, karena bokap gue meninggal pas SMP. Jadi tulang punggungnya keluarganya abang gue bilang, gue nggak pengen ngebebanin. Jadi gue nyari kerja nih. Makanya itu gue dapat pengalaman sama Satria jadi co-driver.
Karena gue belum megang ijazah kan. Ntar, gue mau lu masuk ke TKJ, beda sama Amir. Amir kan emang dari awalnya SMP pengen komputer, dia mau lari ke situ. Kalau lu? Ya gue Awal lu apa? awalnya gue pikir TKJ masalah komputer. Dan gue suka masalah komputer doang, udah. Cuman nggak sampai dalam banget gue pikir. Perubahan, nah ini perubahan-perubahan yang istilahnya kita era-era milenial dengan ada internet, gadget udah mulai ada, terusnya warnet udah mulai muncul. Anak-anak SMP lebih banyak lari ke TKJ kan? Iya sih, Iya. bisa kayak gitu juga Iya, sebenarnya. jadi tanpa sadar gitu kan keinginan untuk megang komputer lebih tinggi Ahli dibandingin. di bidang itu. Makanya pas ada SMK dengan ada TKJ, mereka lebih memilih ke situ Benar. dibandingin jurusan-jurusan yang lain. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita ini negara berkembang. Benar. Sedangkan bangunan itu harusnya dibutuhin. Sampai sekarang gue juga bingung. Gue dulu gue 90-an di Budut itu nama jurusannya bangunan gedung. Belajar dari nol. Dari ngukur tanah, jadi tukang jadi pasang batu bata, kan ngegambar sampai istilahnya ngitung struktur. Sekarang pas gue ngeliat di split, gue makin bingung. Yang ngebangun, yang ngegambar. Gambar. Kalau misalnya gue flashback lagi, gue mendingan sekarang gue masuk Budutnya sekarang. Kenapa? Karena gue milih, gue sukanya gambar doang, ya. kan? Iya. Ya gue konsen ke situ. Benar. Ngitung jadi pelaksana atau jadi mandor kayak gitu. Iya, benar. Itu gue mau mimpi gue jadi arsitek soalnya. Oke. Nah itu setelah lulus, tadi lu cerita, lu kan kerja tuh. Nah kerja itu di mana? Sempat langsung kerja atau gimana? Sempet kerja, gue bilang satu hari nggak sampai selesai mah. Gue kerja, jadi co-driver di bulan puasa. Gue nggak masalah gaji ya. Kenek kok driver tuh. Kena. Kondektor. Iya. Di perusahaan Trek Astra itu kan. Gue sama Satria berdua. Gue nggak permasalahan masalah gaji. Gue tahu gue anak SMK baru lulus nggak megang ijazah. Gue belum megang ijazah. Gue gimana caranya gue biar cepet nih. Gue pengen kerja, gue pengen tahu dunia kerja lebih dalam. Selain PKL kemarin, PKL kan kayak masih tutup-tutupin lah dunia kerja. Lu murtad dong nih kayak gitu. Jatohnya, cuman murtad jurusan satu hari doang. 1 hari. Karena apa? Gue tahu pas gue tahu jam kerjanya gue pulang sampai jam 8, jam 9 malam, gue bilang, gue kapan sholat nih? Kapan sholat taraweh nih? Gue di bulan puasa nih. Sholatnya, gue bilang. Akhirnya dapat, wah emang kayak gitu. Lu bukan ngidupin Rohis aja lu. Gue masuk Rohis, cuman nggak terlalu aktif. Oh iya, terus lanjut. Pokoknya gue nggak bisa terlalu. Gue juga dulu anak Rohis. Gue anak Rohis, bentar, gue anak Rohis. Sampai gue waktu itu ikut lomba, gue cuma Rohis, pidato, juara 2. Yang gagal, ya terus? Ya itulah. Cuma gue bilang, gue nggak bisa nih kalau cuma buat duit yang nggak seberapa, gue korbanin sholat gue. Waktu itu emang gue lagi ini banget lah. Dan alhamdulillah. Anak Budut nih. Terus? Agamis banget ya. Iya. Sampai jenggot. Wah, gue dulu STM udah jenggotan, Bang. Oh, iya. Jenggotan tipis-tipis sampai. Wah, sampai nyokap gue bilang, "Syukurlah lu belum pantas lu." Gini. Ya gue bilang, "Ya nunggu sendiri." Gen gue. Iya. Gen kayak abang gue tuh dua-duanya bewokan, gue bilang. Ya, mau 1 main. hari setelah ini lu Gue keluar. keluar. Gue telepon langsung HRD-nya kan. Nah, temen lu itu masih bertahan. Dia langsung, "Lu masih di sono nggak?" "Iya, tungguin gue." Gue juga pengen keluar nih kayaknya. Dia ngerasa nggak punya temen kan. Rumah gue di Menteng, kerjanya itu di poolnya itu ada di Pasar Rebo. Gue jalan abis sahur, belum sholat subuh. Gue abis sahur jalan, berhenti di Kampung Melayu buat sholat subuh, lanjut lagi sampai Pasar Rebo. Tuh, gue nggak keberatan, karena gue pikir ya kerja, kasar. Gue bilang gitu, gue belum megang ijazah. Oke. Sampai situ, akhirnya gue keluar tuh, gue nyari kerjaan lagi, gue nyari di ISP, Bisnet, terus di sesuai jurusan gue lah kan. Anak IT, ada lah pasti banyak. Gue udah, inilah mikir banyak pasti nih, gitu kan. Gue tinggalin sama Satria udah kerja di Kyocera waktu itu, perusahaan printer gitu kan, vendor printer. Itu butuh teknisi TKJ juga kan, butuh akses internet, akses jaringan juga kan. Gue tinggalin, gue belum kerja, sampai gue dapat kesempatan di Bisnet, dapat panggilan. Cuman abang gue nggak ngeridoin. Apa? Ya. Dia bilang, "Dia lah, lu kuliah dulu. Kalau lu kuliah, jenjangnya lu bakal lebih tinggi." Dia bilang gitu. Mungkin oke lah, lu sekarang nantinya lu bakal jadi senior. Pas orang-orang kuliah baru lulus. Cuman tahapan gaji lu cuma sampai situ doang. Abang gue ngasih bocoran karena gue ngasih kayak gini karena lu adik gue. Gue anak teknik. Gue turun kerja di teknik, nggak murtad, dia dari elektro ke listrik nggak jauh-jauh amat gitu kan.
Dan gue tahu tahapan gue. Iya. Sampai sini doang nih. Nah. Sedangkan anak kelas 1 nih, Nah, dia baru masuk bisa di bawah gue emang. Iya. Nanti tapi tahapannya bakal lebih tinggi dari gue, walaupun dia tetap junior gue. iya. Dan gue pengen lu jadi kayak gitu. Salary-nya. Benar, dalam segi salary. Karena kan kita buang idealis lah. Lu lihat ke depannya kayak gimana. Lu bakal punya anak, bakal punya istri gitu kan. Lu pasti punya mimpi-mimpi yang itu butuh uang, dia bilang Iya. gitu kan. Ayolah, jangan malas. Gue tetap nanti lu susah. Kuliah tuh sekarang mahal, gini gue bilang gitu kan. Gue kekeh nggak mau. Dia langsung nolak ibu gue. Gue nggak bisa nolak dong kalau ibu gue yang ngomong. Udahlah kuliah, abang lu masih bisa biayain gitu. Karena lu berpikir gue nggak mau nyusahin abang lu juga dari sisi biaya. Benar. Gitu kan gue mau istilahnya kalaupun misalnya gue kerja gue kuliah sendiri dah dengan berpikir kayak gitu. Cuman abang gue bilang jangan ambil kelas karyawan, takutnya ilmunya nggak masuk ke lu. Iya. Gue pengen lu kuliah mahal, ada hasil. Iya, karena lu dari nol. Benar. Kalau karyawan kan cuma sekian jam itu Itu kan. untuk bikin status doang. Status Tanpa sosial. mengecilkan mereka, cuma kan Iya. kenyataannya begitulah. Kenyataan banyak kan seperti itu. Benar. Ya, terus Udah lah, akhirnya gue kuliah. Gue kuliah di Trilogi, Stek P Kalibata. Di situ juga gue ketemu anak budut. Iya. Satu orang, satu kelas sama gue. Anak mesin. Aneh kan, gue bilang. Anak mesin, masuk TI. Anak jadi anak IT gue ngobrol. Lu kayak anak budut lu gini-gini. Iya. Dan dari situ lah gue mikir kayak, anjir ya di mana-mana ada nih anak budut nih. Gue kesini ada, gue kesini ada. Gue ketemu sama lo aja bang, kan kayak kita nggak kenal gitu kan. Cuma sampai, wah ada nih. Iya. Anak budut juga gitu kan. Dan itu sebenarnya itu nilai plus. Iya. Bisa disebut nilai plus ya. Iya di budut bisa nilai plusnya itu gitu kan. Kita kayak Relasi secara nggak langsung nggak sih? Iya, enggak. Istilahnya kalaupun ketemu atau kayak gimana dia pengakuannya lebih pure ngakuin gitu Iya kan. benar. Itu nilai plus sih menurut gue. Jadi gue sampai mikir, oh lu anak budut gini. Gue akhirnya ngobrol, bisa mulai pertemanan gitu kan. Walaupun nggak terlalu deket, cuma kan it's okay. Bisa kenal, bisa punya teman lebih dulu gitu kan. Itu sih makanya gue bilang orang sekolah di sekolah yang kontroversial, yang masuknya budut ini sejakarta, Iya. orang pasti tahu Iya. nilai plus bang. Kita nggak melulu jadi anak SMA yang harus taat peraturan, jadi orang yang agak-agak ugal-ugalan yang penting otak tetap berisi, sebenarnya tetap bisa. Potensi itu ada di setiap orang menurut gue. Akhirnya lu kuliah. Akhirnya gue kuliah. Gue kuliah, gue buka usaha ini, Ini pos status lu masih kuliah nih? masih kuliah. Gue baru lulus tahun ini, tahun kemarin, Juni tanggal 17 2020. Angkatan pertama di angkatan gue yang lulus. Gokil kan? Jadi apa namanya? Ya lu nggak molor ya? Enggak. Dan alhamdulillah gue pengen biaya lagi. Nah. Kalau gue molor nambah biaya lagi, sian abang gue dong. Hmm. Gue mikir gue harus tepat waktu, cuman gak cuman tepat waktu. Gue pengen jadi sesuatu. Iya, ini udah jadi nih, udah lulus tinggal nunggu ini. Wisuda. Tinggal Iya, wisuda. iya, lulusan Covid dong. Benar, lulusan COVID pertama. Gue nggak pengen jadi yang lulusan COVID gitu doang. COVID yang pertama gue. Di sekampus gue, seangkatan 2016. Iya. Di kampus gue pertama. Iya. Jangan remehin lah, gue gitu kan. Nah, lu buka ini? Itu gue sama anak-anak kampus gue. 3 orang, buka kedai kopi. Sebelum masih aktif kampus? Masih aktif kampus, gue semester 3 kayaknya. Tahun berapa tuh? 2018, tepatnya 1 Januari, 18 Januari 2018, karena ngambil angka bagus kan tuh, 18. Nah itu ceritanya gimana? Gua ya ngumpul, kita ngobrol, sering main-main ke kedai kopi gitu kan, karena kan dulu kayak anak-anak kuliah nongkrong asik juga nih. Iya. Gue bilang kayaknya ngopi yang bener asik nih. Kita jalan, sama model kayak, waduh pahit banget ya kopi ya. Iya. Aslinya begini, gini. Dikasih edukasi sama baristanya gitu kan, sebenarnya kayak gini bro. Kayak gini, bang, dimakan. Udah ini nanti ini ya udah. Gue belajar nyeduh, belajar tahu kopi, ke kedai-kedai kopi orang, sampai akhirnya gue mutusin gue kayak nabung nih. Gue pengen punya kedai sendiri. Dalam artian gue pengen edukasi juga orang, biar tahu kalau kopi itu enak, nggak cuma rasa pahit. Itu niat gue awalnya. Nah dulu lu bicara nabung lu dari mana penghasilan lu? Gue uang jajan itu nggak netep bang. Gue bisa kadang sebulan dapat, sebulan enggak. Dikasih? Sama abang gue. Itu kadang Lu sisir. sebulan 200.000, 300.000. Lu sisir. Buat anak kampus dikit ya. Iya. Buat bensin segala macam gue sendiri. Oh lu manajemen yang- uang sendiri. Nah, lu manajemen uang diri lu untuk buat ini. Gue bikin proposal nih ceritanya nih.
bikin proposal, gue ajuin ke siapa, ke abang gue. Gue bilang gue pengen buka usaha biar lu ngasih jajan gak usah pusing-pusing. Gue bilang kayak gitu kan. Ya udah, lu butuh berapa? Gue butuh tahap awal gue butuh 2 juta. Gue punya tabungan 1,5 juta. Itu buat beli gelas segala macem 2 juta buat beli alat. Alat kopi mahal bang. Iya Buat betul. awal. Belilah grinder, alat-alat manual, seduh, sipon segala macem, kettle, timbangan. Jadilah. Gue belajar di rumah, bikin sendiri. Lu biji beli- kopi. Biji kopinya lu beli. Gue sama teman-teman gue tuh, gue ajak anak-anak kampus gue ke rumah, ayo cobain. Iya. Gue nyeduh, lu tinggal minum-minum doang, gratis. Iya. Siapa yang kagak seneng dong? Iya. Gratis. Datang ke rumah gue deh, gue nyeduh. Sebelum lu dapet formula. Sebelum gue bikin kopi markir, Ah, gue masih nyari feedback iya. dari teman-teman gue. Akhirnya dia bilang, wah enak nih, coba deh bikin kayak gini. Akhirnya gue lebih banyak ilmu dong. Gimana caranya nih duit jajan gue Nah, daripada gue buat makan tapi buat ngopi. iya. Ngopi mahal kan? Ah. 20.000, 25.000 keluar. Ada kucing. Itu. Keluar uang gitu kan. Jadi gue sisihin uang gimana caranya biar gue bisa belajar juga. Nah, itu turunin dulu buat sterilnya. Ya terus? Akhirnya gue belajar, gue buka di tahun 2018 itu tanpa nyari untung. Untungnya buat teman-teman gue yang ikut doang. Kayak gue kan ada 3 orang kan. Nah. Gue patungan nih bertiga nih. Oh iya. Lo bisa patungan berapa? Gue biasanya kayak gitu kan. Gue langsung ini. Gue sok-sok pasang badan padahal gue juga duit ya. Elah ada kagak gitu kan. Lu bisa patungan berapa kalau lo pengen buka? Gue bisa patungan 1,5 juta. Anjing buat buka usaha 1,5 juta gitu kan. Satu lagi gue bisa 2 juta. Ya udahlah. Buat beli bahan aja gue bilang gitu kan. Ya udah ikut. Tempatnya? Gue 3 di Lenteng Agung awalnya gue. Nah. Lenteng Agung itu rumahnya teman gue. Nah. Gue pakai ruang tamunya dia buat bikin kopi. Oh jadi awalnya lu nggak perlu ngontrak? Nggak perlu ngontrak. Gue bilang listrik gue yang bayar, air gue yang bayar. Nah. Lu tinggal ngasih tempat. Ini tempat kan baru jadi, belum ada yang nempatin. Lu pengen jadiin kos-kosan. Kita orang aja. Lu kan anak mak lu nih, gue bilang gitu kan. Lu pasti disayang lah, gue bilang. Gimana caranya biar lu ngambil hati mak lu biar ini tempat diizinin buat kita. Iya. Gitu kan. Nah akhirnya jadilah gue selama 6 bulan ini langganan sih. Iya. Nah. Selama 6 bulan buka di Lenteng Agung. Karena mikir mana ya, nggak ada hasil nih. Gue disuruh nyokap gue, mana duit balikin dong. Duit modal gue boleh minjem teh sama gue panggilkan kate kan. Boleh minjem teh sama nyokap gue gini-gini. Ya gimana kan gue udah bilang dari awal. Kita nggak langsung bisa nyari untung. Namanya orang buka usaha tuh kita nyari feedback dulu. Kita Kenalin buang orang dulu. Iya. dan lu buang 1,5 juta, lu buang 2 juta, gue buang gila. Gue harus beli kulkas, Iya, gue harus jajan gue segala macam. Cuman ya effort mereka juga. Iya. Cuman ya Tantangan. cuman gue pikir masalah kayak gini biasa lah. Gue bilang, gue juga nggak nyalahin mereka. Iya. Gue sama mereka posisinya Gagal sama. tuh akhirnya. Akhirnya mereka keluar. Yang satu balik ke kampung, nggak lanjut kuliah juga. Yang satunya bilang gue off deh. Tapi gue minta sebagian modal balik ya. Ya udah oke nggak apa-apa. Nah, jadi lu Cuman gue bilang nggak bisa balik modal full. Iya. Karena ini udah jadi alat dan alat ini dipakai, Iya. bukan cuman dipajang gue bilang. Iya. Oke, gue balikin sekian lah, pokoknya 70-80% gue balikin. Iya, terus? Udah, gue jalan sendiri, gue bikin kopi botolan di rumah. Iya. Gue posting di Instagram, Iya. lewat WhatsApp. Gue sampai ditandain sama junior gue nih, wah pokoknya tiap Bang Gusti muncul di grup, pasti fotokopi deh, nawarin pasti ke anak-anak, pasti jualan mulu gitu. Gue bilang, ya gimana? Ini branding gue kayak gini, gue bilang, gue ngasih tahu, gue bikin sampai gue nganterin ke Cipinang, ke Harmoni, naik motor, gue kasih free ongkir. Itu bulan puasa ya. Gue berhenti itu soalnya dari Lenteng bulan Agustus 2018, gue berhenti di Lenteng. Bulan puasa gue jualan sendirian. Bikin kopi sendiri di rumah, ngemas sendiri, bikin desain stiker sendiri, gitu kan. Dengan kalau gue udah pusing gue tektok abang gue gimana nih mas, ide apa lagi yang harus gue munculin? Coba tambahin menu. Banyak orang gairah lagi, terus sepi lagi, gairah lagi, sepi lagi, gairah lagi, sepi lagi. Akhirnya gue bilang, coba deh kita kumpulin modal, gimana cara buat kita buka lagi. Akhirnya dari hasil jual botolan itu, selain buat duit jajan gue, Iya. gue kumpulin lagi buat buka tempat. Gue nggak kepikiran di sini tadinya. Bermula dari reunian. Budut lagi bang. Iya. Gue udah lama nggak ketemu Amir. Iya. Gue 1 tahun lebih kayaknya nggak kontakan sama Satria. Iya. Yang tadinya notabene-nya dekat sama gue, Iya. yang sering ke rumah gue segala macem. Gue nggak kontakan lagi. Akhirnya anak-anak gue bilang reunian lah.
walaupun belum lama-lama amat nih, kita baru 2 tahun 3 tahun, cuman kayaknya kangen nih. Iya. Ngumpul di mana? Di Budut. Tikpul di Budut. Ngumpul di Budut. Baru keluar jam 9 kan, anak-anak kalong semua kan. Iya. Keluar jam 9, ngumpul jam 10, baru warabiri kadang nginep gitu kan, jam 1 atau jam 3 baru pulang ke. Lu nggak tahu si Amir udah punya kayak gini? Belum, waktu itu dia buka usaha juga, dan gue ngobrol sama dia, lu buka usaha Amir? Iya, gue jualan helm gitu. Waktu itu masih online store. Lu mau jadi reseller nggak? Dia bilang gitu. Ya udah boleh, lu kirimin aja Sampel. list harga segala macam gitu kan, karena kan butuh pre-order gitu kan. Iya. Akhirnya dia kirimin list harga segala macam, gue coba pasar-pasarin, cuman emang belum rezeki gue kali ya. Ya, lu nggak bakat di situ Karena lah. Iya. bilang, wah harganya over budget nih, gini. Ya udahlah, kalau mau beli syukur nggak udah. Karena kan gue habis harga dari Amir kan gue harus nyari untung juga dong. Iya. Gak mungkin gue jualan gitu, nyari iya. untung. Nambah lagi harga dong. Iya. Dan gue bilang, wah enggak deh. Udah emang bukan nih jalan gue. Iya. Kira gue setengah-setengah hati lah. Nah, terus? Kayak gitu. Akhirnya sampai gue reunian beberapa kali, si Amir nyeletuk kayak, ntar deh kita ngumpul kalau gue deh nyewa kontrakan. Oh. Lah emang buat apaan? Gue pengen buka offline store nih. Iya. Buat stok barang doang atau buat store? Gue bilang kayak gitu kan. Buat store sih pengennya gini. Jadi lo orang ntar kalau mau ngumpul kontrakan lah gini. Gue pikir itu kan celotukan doang kan. Biasa anak budut kan biasa Omdo nih. Cuman gue kenal Amir, gue kenal Satria. Yang kayaknya lebih suka langsung praktek. Iya. Sampai akhirnya Satria bilang nyeletuk gini, udah sih lu buka aja no kopi di garasinya Amir. Amir udah dapat kontrakan no gini. Gue hubungin langsung Amir kan. Gue bilang, Mir, lu serius? Udah bukan dapat kontrakan gini. Gimana menurut lu? Gue bisa join nggak? Gue bilang gitu kan. Udah terserah lu. Gue balik lagi ke lu. Gue punya tempat, lu lihat dulu deh tempatnya kayak gimana. Ntar takutnya miskomunikasi nggak cocok gitu kan. Lu udah bayang ini itu. Emang ternyata nggak cocok. Akhirnya gue datang tuh ke rumah dia tuh. Gue bilang, ayo dah lihat tempatnya. Gue cek lokasi, gue bilang, lumayan, ini gede lah, ini tempat, parkiran, buat motor segala macem. Boleh deh. Gue bilang, boleh deh. Nanti ya, itu kita ngobrol tuh tahun 2018 Mir ya? 2019 ya? 18 akhir kita ngobrol. 19 Januari kita start. Dia ngoling gue, lu gimana lu jadi nggak lu buka? Lu gue nggak pegang modal bang. Jadi nggak lu buka lu? Gue pengen buka di Januari gini. Lu belum siap-siap. Iya, ntar. Gue nungguin abang gue ACC modal kan. Yeah. Abang gue bilang nggak mau gue modalin lagi. Lu bener nggak? Gini. Karena dia udah mulai kecewa yang dari Lenteng Agung itu kan. Gue bilang, ya udah deh. Ntar deh. Gue bilang, gue udah pupus dari abang gue. Sampai ngomong, gue ada nih tabungan. Kalau lu butuh duit minjem, gue pinjemin. Gue bilang, ya udah gue pinjem gue gitu kan. Gue nggak hilangin kesempatan semua, gue pinjem. Siapa? Gue pinjem ke Amir, gue bilang gitu kan. Gue butuh meja nih, minimal gue butuh meja. Gimana orang bisa duduk? Kopi gue masih punya stok di rumah, gue bilang gitu kan. Alat udah ada. Jadi Amir investor. Minjem. Oh minjem. Gue bilang, gue minjem duit lu deh, buat beli meja segala macam gini. Butuh berapa lo? Ntar dulu, gue kalkulasin dulu, gue hitung. Butuh 4 juta, gue bilang gitu kan. Minjem. Anak kuliah yang jajannya jarang-jarang, minjem duit 4 juta. Menurut gue itu nominal gede bang. Itu gue usaha masih tabungan nggak seberapa kan, cuma sekitar 1,5 juta lah. Itu buat modal gue setahun muter kan. Iya. Gue pinjam duit, gue udah beli meja, bangku, segala macem. Gue sedikit. Jadi lu ngedidik dia ya, nggak mau ngasih cuma-cuma. Iya dong. Dan gue juga, dia, ya kan. Jangan lu anak budut terusnya gue kasih lu ini tuh tinggal nongkrong doang. Dia juga tipikal, dia tahu gue bukan tipikal orang yang nanggok kan. Iya. Gue nggak Mir gue bagi duit dong anjing. Siapa ya gitu kan? Pasti Amir juga anjing bapak lo gitu. 4 juta udah balik tuh. Udah alhamdulillah. Cuman kan ini butuh keberanian juga bang. Keberanian dari gua buat minjem dan kepercayaan. Keberanian dari Amir buat minjemin gua dong. Oh iya. Anjing anak dia mentang-mentang Ya, dia teman. Dia ngeliat juga kalau ngeliat potensi kayak ini ya cocok juga nih kalau ada kedai-kedai dikit sekalian masuk kan. Benar. Dia buat nangkring orang di sini kan. Makanya kan ya udahlah bareng. Iya jadi orang bisa istilahnya ngopi, totonya akhirnya masuk ke dalam beli atau kebalikannya. Orang datang beli terus buat nunggu di coating segala macam ngopi bisa atau otak dia yang sebenarnya udah jalan duluan. Dia yang bilang gue cuma sebenarnya pengen bikin kafe gini. Ya gue bilang gue udah punya keterampilan.
lu izinin gue nih, gue pinjam tempat, gue bilang gitu kan, gini, ya udah oke, gue deal, jalan bareng, gue bilang sama dia nih, waktu itu belum ada dua, dia belum punya karyawan, gue juga masih sendiri, gue waktu itu berdua, gue sama teman gue si Obi, tuh deh bareng-bareng gini, jalan, ngerintis kayak capek ya Mir ya, dia kerja, paginya datang ke sini malam, buat bikin orderan waktu itu kan masih sendirian. Gue pagi sampai sore kuliah, malam kesini buat buka kedai. Cuman ya gue orang nih kayak gimana nih caranya kita bisa berkembang? Ya bertahan minimal gitu lah. kan, bertahan dan berkembang. Alhamdulillah, Amir rezekinya mantep gitu kan, dibukain karena orang waktu itu jatuhnya jadi satu-satunya lah, bisa jadi gue bilang satu-satunya orang yang buka store offline di Jakarta. Helm custom ini, karena rata-rata kalau nggak di Bekasi, minimal di Bekasi ya, atau di Tangerang, atau di Jogja, Bandung, di luar Jakarta dong. Cuman kan potensi orang Jakarta ini gede, dia tahu nih pasar dia bakal gede di sini, walaupun dia buang duit seapa, dia tahu, gitu kan. Dia buka offline store, bener bang. Tadinya orang harus inden berapa minggu, akhirnya dia bisa. Udah lu jangan promoin dia, sekarang gua mau promoin lu aja. Gua gedein hatinya dia dulu, karena dia ngasih tempat dulu. Dia salah satu kontribusi besar juga. Ya itu, makanya gue bilang, gue di Budut, gue punya temen. Gue dari awal gue bilang, gue bukan yang ngejilat ya. Gue nggak pengen jadi penjilat siapapun, karena gue nggak didik di orang tua gue buat jadi penjilat. Cuman gimana caranya gue bisa nyari teman yang bisa naikin potensi gue. Iya, bangkitin semangat dia gitu kan. Iya. Gua sama dia jalan berdua, anak-anak Budut ngumpul dong di sini dong, bertiga akhirnya sama Satria bilang, gue mau datang ke sini tapi gue mau punya hasil. Wah dia nggak mau dong, lu enak berdua datang tiap hari ke sini ada hasil, gue kagak gitu dong. Gimana caranya Mir, gimana gini, akhirnya Amir bilang, yaudah gue butuh tenaga nih kayaknya nih, buat bantuin gue buat produksi helm gini. Yaudah siap, Satria siap pasang badan, karena kan gue bilang kan, gue nggak bisa Mir, karena gue megang kopi kan takutnya pas helm lagi banyak, pesanan kopi juga lagi banyak, nggak kepegang dua-duanya, malah gue ntar malah musuhan sama lo, malah nggak enak selek gitu. Akhirnya Satrianya pasang badan gitu, yaudah gue dah gini, terserah lo mau ngasih gue berapa, yang penting taruhlah ongkosnya, seenggaknya gue di sini ngongkrong sama lo bertiga ada hasil, kita bertiga ada hasil. Oke dong, gue bilang yaudah tuh salah Amir deh, bilang gitu kan. Udah akhirnya jalan, gue bertiga berjalan, pokoknya kita bertiga mikir kayak nyampe bosan bang, mikirnya bosan kayak ini kita lagi anjing, bertiga lagi. Dulu kita di kelas gitu, lagi sholat bareng, organisasi bareng gitu kan, tiga lagi karena ya gitu gue bilang gimana caranya anak-anak kelasan. Iya, istilahnya keterikatan tapi akhirnya membangun suatu usaha yang menghasilkan. Alhamdulillah begitu. Ya, saya bangkit bareng-bareng lah kata Amir tadi. Benar. Kan? Nah itu akhirnya ini sekarang lu udah berjalan masuk 3 tahun, ya kan? Akhirnya bicara kan kalau dari kronologis awalnya itu kan ujung-ujungnya kan lu banyakan minjemnya nih dibandingin menghasilkan kan? Udah menghasilkan dong. Gue sebenarnya punya barista. Gue mau nanya yang setelah akhirnya, gitu kan? Setelah itu, kalau nih main kebet-kebetan tadi 4 juta sama Amir, gitu kan? Nah ini udah masuk tahun ketiga, ini udah lunas nih. Benar, udah jauh dong. Udah tahun lunas. Pertama gue buat bayar utang. Ya berjalan di 1 tahun pertama itu akhirnya lu sebenarnya sedikitnya mulus karena ada suntikan dana jatuhnya mah. Bukan juga, istilahnya ada offline store. Oh benar. Otomatis kan orang datang ke sini dan pemasaran nggak langsungnya juga. Gitu kan, nggak lu berdiri sendiri. Jadi ada keterkaitan nih, ada simbiosis mutualisme. Benar. Gitu kan. Setuju gue. Dan si Amir pun juga sama. Orang yang ngopi sini akhirnya dia pengen ngeliat, tertarik ada helm, gue masuk ke dalam kan. Nanya gitu kan, bang tuh helm dijual nggak? Dijual lah kali, koleksi doang. Iya, nah itu 1 tahun pertama akhirnya lu udah bisa mulangin modal. Dan gue ada untung dong. Udah mulai ada untung. Waktu gue kalau pengen sombong juga, gue udah ganti karyawan 3 kali. Oh, lu udah punya karyawan? Udah. 1 tahun pertama? 1 tahun pertama, beberapa bulan pertama gue temen berdua, jadi bagi hasil. Iya. Temen gue bilang, gue ada kerjaan nih. Yang tadi nih, yang sini nih, bukan? Bukan, itu temen si Hobi ada di dalam juga. Kira dia cabut, dia ada proyekan gitu kan di luar. Kira gue hire orang lagi, teman kampus. Teman kampus, dia putus kampus kan, dia bilang, gue tuh pekerjaan tetap nih teh, gini, kalau part time di sini gue oke. Cuman kayak gue butuh pekerjaan tetap,
nggak apa-apa lu part time dulu di sini, gue bantuin lu cari kerja. Gue bilang gitu, gue pasang badan. Gue dapat lowongan, gue kasih dia. Dan alhamdulillah bang, gue punya karyawan tiga-tiganya langsung dapat kerja. Jadi gue ditinggal lagi. Ya udahlah, oke. Sampai sekarang gue punya karyawan satu, junior gue anak budut juga. Iya. Dia dari Pramuka. Dia selalu bilang, bang, gue jaga dong. Gue buat kuliah juga nih, gini. Gue bilang gitu. Gue juga pengen banget bikin kopi, gini. Ya? Ayo, di ke dalam aja mas. Ada di dalam orang. Ya terus? Akhirnya, ini anak gue bilang, ya udah, ayo ikut ke gue. Lo belajar, bikin kopi di sini, dan lo gue kasih fee. Lu ngedidik dulu dan Benar. capek kan? Nggak masalah. Nggak ada. Selama itu bermanfaat, menurut gue nggak capek. Oh, Oke, tapi kan rasa orang beda-beda. Kalau Dan kopi kan biasanya Itu kalau yang pegang gimana lu- caranya? Gue mengajarkan dia tanpa membuang ciri khasnya. Oh, jadi ada ini. Ya Ada emang lah. udah siapin takaran Formulanya ada lah. Oh, jadi nggak terlalu banyak ini. Tetapi tetap butuh waktu. Nah, Kayak ngegambar tadi gitu kan, latte art gitu kan butuh waktu juga buat belajar. Buat nyeduh manual brew ini kan nggak asal main seduh siram, jadi enggak. nah kalau boleh tahu omset kotornya, bersih atau kotor sih? Sebulan itu berapa sih? Untung buat gue aja nih, gue bisa megang sekitar 4-5 buat gue doang. Iya. Jadi sekarang lu udah kategori sekarang lu udah bukan benalu dong. Benar. Buat Amir. Benar. Dan Lu- gue rencana sama Amir pengen pindah tempat yang lebih wah. Oh, Sampai gue bilang gue pasang badan, lu mau pindah tempat nggak? Nah, Gue berani naruh lebih gede, sekian puluh juta, gitu kan, buat kita pindah tempat yang lebih wah. Biar apa? Ya? Biar kita lebih terkenal, biar lebih maju. Gue bilang Iya. gitu. Dia bilang ya udah tahun depan, tahun 2022. Karena tahun 2021 ini kita harus ngumpulin dulu sama kembangin gimana caranya buat kita ke store baru, ke tempat baru. Kita udah punya prepare dan gitu kan nggak mungkin kita nyewa langsung nempatin. Butuh waktu buat dekorasi segala macam gitu kan. iya. 2022 kita targetin, kita pindah ke tempat yang lebih baik. Itu. Diusahain sih mendingan apa namanya beli. Kalau sewa sama aja lu. Kalau udah Cuman kan kalau beli ini gimana ya? Kalau buat usaha itu mahal menurut gue. Kalau dia basicnya store atau basicnya sesuatu yang nantinya bakal naik turunnya lebih cepat drastis, lebih mending sewa. Karena kita ngeliat pasarnya juga bang. Kalau di pasar itu benar-benar sesuai sama expect kita. lu mungkin nyari yang kelihatan lebih terbuka. Pesen kopi satu ya. Lu tadi ditanya disebut-sebut dulu, tongolin dulu, Sat. Tongolin dulu muka lu orangnya. Masuk nyari temen aja. Tongolin suruh tongolin mukanya. Malu deh. Dua di panggung kali. Yang panggung. Ya makanya sampai itu gue alhamdulillah bisa hire orang juga. Tapi oke, sekarang lu udah mulai berterjun dengan dunia usaha yang lu sedang menikmati. Sedangkan lu dari sisi basic ke komputer lu sampai sekarang posisinya sarjana. Ya. Ada lu rencana nggak istilahnya emang harus benar-benar kerja sesuai dengan bidang jurusan lu? Kalau kerja kan udah sesuai bidang. Emang lu sekarang posisi udah kerja? Kerja. Oh, nah itu lu nggak ceritain, gue udah lari ke sini aja. Lu masuk ke Gue tahun ini lulus, alhamdulillah tahun 2021 langsung keterima kerja di PT EDII. itu Pelindo, juga, Pelabuhan Indonesia. sama jurusannya, IT, IT juga. IT di sana jadi IT. Nah, itu yang gue bilang kayak, gue kenapa bisa pasang badan minta ke Amir buat yuk pindah tempat. Karena gue juga udah dapat pendapatan yang juga nih, pendapatan tambahan lagi. Dan gue bisa bilang, gue bisa nabung lagi buat ngembangin ini usaha. Dan gimana caranya gue nggak jadi benalu. Iya. Gitu kan, yang pikiran gue juga kan, pasti orang mikir kan, ini antara lo yang jadi benalu atau helm, yang gue bilang, gue yang jadi benalu. Pada dasarnya. Iya. Dan gue pengen gimana caranya biar gue nggak jadi benalu. Yuk, kita kembangin lagi. Iya, Dan keren. gue alhamdulillah, kalau buat kerja sesuai jurusan udah. Satria yang masih jadi benalu, Sat. Masih insya Allah. Kita Allah berkehendak. Agak sih, mentalnya mantep deh. Mentalnya mantap. Tidur di jalanan. gitu. Mentai di Dipo. Jadi apa namanya usaha ini lebih condong pertamanya 3 serangkaian ya. Ya benar, bisa dibilang gitu. Amir sama
calon istrinya gitu kan buat bangun helm ini. Lalu gue bangun ini sendiri gitu kan sama teman-teman kampus gue beberapa. Dan Satria ini ngebantu buat kadang juga misalnya waktu itu gue kayak ada KKN ya kalau di kampus itu. Kuliah kerja nyata gue ke Bogor sama 1 bulan full, 1,5 bulan full. Itu yang jaga Satria pasang badan. Udah gue aja yang jaga. Waktu itu gue belum punya karyawan ya. Waktu gue belum punya karyawan dulu. Itu gue aja yang jaga. Lo kasih fee gue terserah lo. Yang penting nih kopi tetap jalan. Lo punya penghasilan juga, gitu kan. Dan gue teman lo kok. Gue bisa bantu lo gitu. Oh ini aku ada titipan dari Kepsek nih, dari pihak sekolah. Apa tuh? Sekarang kendala dari para pelajar itu adalah PKL-nya sulit. Di tempat-tempat tuh ada nggak istilahnya yang nerima? Gue nggak tahu pandemi kayak gini kan permasalahan juga pasti dari birokrasi dari perusahaan juga sulit kan? Sulit. Gitu. Malah kalau menurut gue ya, bukan bidangnya sih. Kalau di Budut ini kan nggak ada bidang food and beverage pertama. Kalau bukan di bidang food and beverage nih berarti kan kopi ini kan. Dia jadi barista. Yang enggak di perusahaan lu yang perusahaan gua yang TKJ kayak gitu kan jurusannya itu gitu. Mungkin kalau pihak gurunya mau bareng gitu kan, kita ngomong pasti ada. Ya, kemungkinan lah. Ini gua ada berapa tiga orang yang 2 orang yang bergerak di TKJ yang enggak ini ya coba aja pihak-pihak itu nyari sumber lu kan. Dan gua nggak bisa pasang badan sendiri karena kepercayaan perusahaan ini nggak dari satu pihak doang. Gimana caranya anak yang bakal magang di sini anak yang benar, sekolah yang benar, dan ada guru yang masang badan buat si anak ini perilakunya benar. Karena kan mau dia kerjanya cuma motok kopi doang, bikin kopi doang, maksudnya kalau kerja yang tanya disuruh-suruh doang walaupun dia jatuhnya magang, kan tetap dia harus menjaga kerahasiaan perusahaan. Dia harus nggak ngebeberin kejelekan itu perusahaan. Gimana caranya? Berarti kan nggak cuma gue doang. Kalau gue kan pegawai. Ya lu mau gimana pun harus jaga kerahasiaan perusahaan. Kecuali lu bosnya. Benar, kecuali gue bosnya. Jadi pihak sekolah juga harus jangan terima jadi lah. Bantu tetap ikut juga. Oke Gus. Nah sekarang closing statement Gus. Kayaknya udah larut ya? Bukan udah larut. Memang udah semuanya udah lu ulas semua. Dan lu orangnya ngomongnya cepet juga, gitu kan? Nah, buat inspirasi lah teman-teman atau terutama pelajar yang kita nggak tahu setelah lu lulus itu apakah mental dalam sisi organisasi itu sama kayak lu, kita nggak tahu kan? Benar. Ya kan? Mungkin istilahnya ini bisa di sini lu bisa kasih motivasi lah, gitu kan? Karena ada juga dari dulu gue tahu informasi bahwa programnya sekolah itu setiap hari Senin seenggak-enggaknya alumni suruh datang tuh pas upacara suruh memberikan motivasi di lapangan. Kita kan udah waktunya udah ada yang bisa ada yang enggak kan, mungkin ya dengan program yang gue bikin ngobrol bersama alumni ini bisa jadi media ya? Bisa jadi media. Lu nggak perlu ujung-ujungnya hari Senin lu bisa sambil dengerin di rumah ya? Channel gua. Benar. Nah itulah ada inspiring yang mungkin lu bisa ambil di situ. Benar. Kan kalau perlu nih kepala sekolah lu tontonin setiap ini nih channel gua. Benar. Nah, ini salah satunya lu dengerin aja gitu. Nah itu kasih lah. Kalau menurut gue selama lo masih di sekolah gitu kan, lo nikmatin proses belajarnya, lo nikmatin proses organisasi atau pertemanan lo itu. Kata bandel itu tergantung dari perspektif lo. Iya. Lo tetap bakal bisa sukses dari potensi yang lo punya. Sebandel apapun lo di selama sekolah, sebandel apapun lo selama di organisasi, kalau lo tetap pengen maju, lo nggak pantang menyerah, pasti tetap bisa. Entah dari sisi organisasi, pertemanan, relasi. Sekarang relasi itu penting. Iya. Relasi, pertemanan, ilmu, atau uang, semua itu bisa ngedongkrak potensi lo. Pertanyaannya, lo siap nggak buat menerima kenyataan kalau untuk membangun potensi itu butuh tenaga lebih, butuh waktu lebih, butuh pemikiran lebih. Iya. Oke, kesimpulannya, gua 2 narasumber ini ada sisi yang harusnya kalian bisa tangkap. 2 orang narasumber ini, yang tadi yang Amir, sekarang lu, salah satunya adalah orang tua yang tidak lengkap kan.
yang akhirnya harus bisa berpikir setelah lulus itu gua harus kayak gimana. Benar. Pada dasarnya emang harus kerja, di sisi lain lu harus punya mimpi juga. Benar. Nah ini kekuatan-kekuatan dua orang ini yang setelah lulus dia bisa memberikan, oh ternyata bisa loh. Gue nggak perlu teriak-teriak nangis minta orang tua gue nguliahin, ya kan? Nggak langsung ujung-ujungnya gue harus ngubur mimpi, tapi gue harus bekerja. Di sinilah lu harus bisa ya setidaknya ada inspirasi. Nggak semua orang kan, mungkin banyak para pelajar di Budut itu seperti senasib dengan kalian. Benar. Ya kan, dari sisi kesanggupan untuk kuliah. Benar bang, Betul. pasti. Oke, ngobrol bersama alumnus SMKN 1 Jakarta tahun 2016 dengan Gusti Saputra. Gusti Saputra. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kalau mau main ngopi di daerah Hutan mana? Kayu. Hutan Kayu ada di Google Map-nya. Tepatnya di Hutan Kopi Kayu. markir. Kopi markir. Kopi Markir. Siap. Harganya itu ya itu ada menu-menunya, lu datang ke sini aja. Bisa juga ini kalau nerima ini juga reunian atau Siap. apa. Bisa. Selama bisa menjaga Menampung. kondisivisan. Ah. Selama lagi pandemi gini kan ya. Iya. Yang penting kondusif. Ah. Gue pasti nerima. Ya gitu aja. Apilnya tadi lu pantat lu nempel. Ya. Oke gitu aja. Semoga bermanfaat. Salam Buduters. Yeah. Mantap. Meng. Kumar nih emang nih. Siapa namanya? Kumar. Kucing markir. Ngototnya lu yang ngotot. Kita nggak briefing dulu sih. Gak apa-apa, lucu-lucuan kan mau jadi jagernya Budut ceritanya. Gua pakai masker dulu. Pesan kopi bang. Siap. Yang enak apaan bang? Ada kita punya single origin. Dia biji kopi asli disaring. Kita juga punya yang varian latte, dia kopi susu gitu dia. Model-model Itali. Gua ini katanya bermasalah dengan lambung. Cocoknya apa? Masalah lambung malah bisa kita terapi pakai kopi. Oh, apa itu? Kita bisa 1 gelas Arabica tiap pagi sama sore. 1 Sekarang gelas. aja nih. Sekarang. Gue yang cocoknya katanya kan ada espresso, ada apa? Gue nggak tahu dah. Yang kalau gue ini suka bikin kembung. Nah, cocoknya nih gue ini dingin-dingin. Tadi hujan ya? Hujan dikit. Nah, gue pengen yang supaya perut gue ini nggak, ya cocok lah kita ngopi sambil ya ngudut gitu. Siap. Apaan tuh yang cocok? Kalau untuk itu paling aman emang latte. Latte? Kita punya latte. Kopi susu gitu. Dia pakai susu fresh milk. Ah, Dia aman di lambung karena kan ada nutrisi juga yang kemakan. oh gitu. Iya. Yang dinginnya apaan? Latte bisa dingin bisa panas. Lu tadi ngasih apaan sih? Cappuccino. Ini cappuccino. Cappuccino. Enggak gulain ya? Gak gula. Lebih enak kayak gitu sih harusnya. Oh gitu ya? Gue masih yang doyan yang manis-manis. Bisa, latte Tambang dibikin. gue kurang manis, makanya gue butuh gula. Siap. Tapi gue pengen apa ya? Yang single origin. Dia pure kopi, lebih nggak manis lagi cuma. Oh gitu. Nah, jadi banyak biji di kopi di sini. Dia seduhnya itu manual brew namanya. Seduh manual, dia itu tanpa gula. Gue kagak paham. Ini sekarang harga yang paling murah aja apaan? Kalau yang paling murah variannya teh pasti. Teh. Ini rata-rata berapa? Paling murah? Harga paling murah kita hargain 8.000 sampai maksimal harga cuma 20.000. 20.000 dimentok di 20.000. 20.000. Di masa depan majulah sekolahku sejahtera para guru, maju juga ikan satu, membantu kekuatan dari coba
depan, untuk kebahagiaan hidup di masa depan.